Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kumparan dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya Muhammad Iqbal, redaktur kumparan yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi 2022. Alhamdulillah kami sekarang berada di Makkah, tepatnya berada di hotel para jemaah menginap, tidak jauh dari Masjidil Haram Al-Kiswa. Teman kumparan, akhirnya setelah 2 tahun tertunda ya haji, tahun ini bisa kembali terlaksana dan alhamdulillah sekarang jemaah sudah mulai berdatangan ke Makkah. Sudah ada ribuan tiap hari selalu berdatangan ya jemaah ke Makkah untuk menunggu proses haji. Nanti sekitar mulai tanggal 8 Zulhijjah. Saat ini jemaah ditempatkan di hotel-hotel. Saya sedang berada di hotel tempat jemaah tinggal. Dan saat ini saya bersama salah seorang jemaah dengan Bapak siapa Pak? Iskandar Genap Rani. Bapak Iskandar, Bapak dari mana Pak? Dari Padang, Sumatera Barat. Bapak dari Padang. Oke, Pak Iskandar dari Padang akan menceritakan dalam program Sapa Jamaah kali ini tentang proses bagaimana Pak Iskandar bisa berhaji pada tahun ini, kemudian bagaimana momen saat Pak Iskandar pertama kali menginjakan kaki di Masjidil Haram. Baik Pak Iskandar, Bapak pertama kali muncul keinginan untuk haji itu saat kapan Pak? 2011. 2011. Saat itu Bapak keinginan untuk haji, lalu apa yang Bapak lakukan? Karena diskusi dengan istri, kita sudah pantas untuk mendaftar. Maka besoknya ada berapa lama kita mendaftar. Kita tentukan bank mana ya. Tapi kita nggak banyak tanya-tanya, udahlah ke Syariah saja kita. Maka ke BNI Syariah kita mendaftar. Ke BNI Syariah. Waktu itu namanya belum BS lagi. Kita bingung juga kemarin ini kenapa BS, rupanya ada perubahan. Ya. Nah, kita mendaftar di Bank Syariah, 25 juta kita store, kemudian tambah 500. Ya. Habis itu kita menunggu saja lagi, tapi kita mencoba mencicil pelan-pelan. Ya. Insya Allah bisa. Sebelum waktunya pelunasan, kita tambah juga setoran kita. Ya. Kita tambah 10 juta itu sama istri. Akhirnya waktu pelunasan, ya tinggal sedikit saja lagi karena sudah kita cicil. Nah, itulah pengalaman waktu menabung untuk berangkat. Jadi berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk menabung dan bagaimana Bapak menyisihkan uang untuk haji Pak bersama istri itu Pak? Alhamdulillah karena memang saya sebagai dosen di Universitas Negeri Padang di Fakultas Teknik dan juga istri guru SMA, alhamdulillah penghasilan tidak dihabiskan semua. Walaupun kita punya anak yang membutuhkan dana segala macam, kita sisihkan untuk itu. Jadi tetap supaya kita memang bisa secepatnya berangkat. Ternyata tertunda karena adanya musibah COVID. Tertunda 2 tahun karena COVID. 2 tahun. Harusnya kita 2020 sudah berangkat. Kita mulai manasik 2019. Nah, ternyata manasiknya diperpanjang terus secara berkala sampai 2020, 2021, 2022 pun masih kita manasik latihan Armuna. Ya, Armuna. Bermalam kami di Wisma Haji itu di Jabal Rahmah. Ya. Bermalam bagaimana melaksanakan wukuf ya dan melaksanakan lempar jumrah, juga bagaimana melaksanakan sholat kasar dan jamak. Ya, sholat kasar dan jamak untuk haji. Dipraktekkan. Kalau menurut informasi cuma kita yang di Jabal Rahmah yang melaksanakan kegiatan yang sempurna sampai kegiatan wukufnya. Menurut informasi yang dari ketua bagian dari Kemenak yaitu Pak Henry. Ya, Bapak, waktu apa dikabari bahwa haji tahun ini harus tertunda setahun, kemudian terulang tahun. Apa yang saat itu Bapak pikirkan bersama istri, Bang? Kita memang sedih, tapi memang karena memang ini COVID, bencana internasional, kita nggak bisa kita pasrah saja kepada Allah, berdoa supaya mungkin tahun depan kita akan bisa berangkat dan kita persiapkan diri dari baik dari kesehatan maupun finansial. Artinya Bapak menunggu tadi sekitar 11 tahun, Pak ya? 11 tahun tambah 2. 11 tahun tambah 2 karena pandemi? Iya. Bapak menunggu 13 tahun untuk haji? 13 tahun untuk haji. Setelah menunggu 13 tahun untuk haji, Pak, kemudian Bapak bisa berangkat alhamdulillah tahun ini. Kemudian bisa menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Apa yang pertama Bapak rasakan begitu tampak Ka'bah di depan muka Bapak itu? Tidak ada kata lain, baca doa. Sudah baca doa, keluar air mata.
sampai juga kemari. Alhamdulillah. Dan kita ada di pelayanan-pelayanan yang ada, alhamdulillah. Kemana kita berbelok, ada petugas kita di sana, itu tempat bertanya. Jadi rasanya kalau kita bisa sedikit bahasa Inggris, bertanya, dan kalaupun tidak bisa karena ada petugas-petugas kita tersebar, alhamdulillah kita tidak kesasar. Jadi pelayanan terhadap haji yang kami rasakan luar biasa yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Bapak datang di Masjidil Haram, kemudian sempat tawaf, Pak, ya, Tawaf. kemudian sholat sunnah, Sholat dan sunnah. berdoa di depan multazam. Iya, betul. Salat Apa di- yang pertama kali Bapak doakan saat Bapak ada di Masjidil Haram itu, Pak? Yang pertama kali doa meminta ampun kepada Allah supaya diampuni segala dosa. Kemudian diampuni segala dosa ibu dan orang tua, ibu bapak mertua. Kemudian pada putaran berikutnya kita minta kepada anak-anak kita supaya hidupnya sejahtera, sehat sejahtera, rukun damai, ditambah dengan doa-doa yang wajib. Kemudian putaran ketiga dan seterusnya, karena memang ada teman-teman kita dari masjid Darul Islah meminta supaya didoakan mereka bisa melaksanakan haji atau umrah. Kita doakan. Kemudian ada organisasi kita dari masyarakat Gayo Kota Padang juga berpesan mohon didoakan. Kita doakan juga. Juga dari kampus Teknik Sipil UNP juga meminta supaya didoakan supaya dipanggil ke Tanah Haram untuk melaksanakan haji atau umrah. Jadi memang momen-momennya tepat, banyak kita bisa berdoa dan seolah-olah memang doa kita itu diijabah. Alhamdulillah kita sudah merasa sudah banyak diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak malu untuk meminta terus. Merasa malu, rasa tangis itu keluar karena itu. Nangis kita setiap sholat karena sudah banyak diberikan kemudahan, kelancaran. Ya, tapi kita masih minta juga. Ya, minta juga supaya diberikan kemampuan kesehatan untuk bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada sekarang di Tanah Mekah. Sehat dan kuat kita beradaptasi dengan makanan dan minuman yang ada di kota Mekah. Nah, itulah kita minta terus. Alhamdulillah sampai sekarang kita makanan tidak ada yang tidak cocok. Alhamdulillah semuanya sesuai, ya, sesuai dengan kita semua. Bahkan di Madinah juga, di sini juga sudah berapa hari kita di sini, sudah hampir masuk 3 hari. Alhamdulillah semuanya sesuai, bahkan apa yang kita bawa belum terpakai karena sesuai semuanya. Ya, kita bawa beras, padahal beras itu nggak dibutuhkan kalau seperti ini. 2 kilo kita bawa beras nggak terpakai. Indomie juga tidak terpakai. Cocok semuanya. Alhamdulillah. Kita berharap semoga untuk sampai terakhir nanti cocok semuanya dan kita sehat walafiat untuk kembali ke. Iya, baik, Pak. Alhamdulillah, artinya Allah mudahkan langkah Bapak buat Alhamdulillah. berhaji, Pak. Alhamdulillah. Sambil menunggu nanti pelaksanaan puncak haji, Bapak. Iya, betul, Bu. Apa yang aktivitas akan Bapak lakukan selama ada di Mekah ini, Pak? Kami punya program dari grup 1 yang ada berasal dari Jabal Rahmah, KBIH Jabal Rahmah. Kita akan rutin melaksanakan pukul 2 malam kita menuju Ka'bah dan kita melaksanakan sholat tahajud, sholat tobat, kemudian sholat suruh, ya, sholat subuh berjemaah, kemudian sholat duha baru pulang. Karena kalau siang hari kita pergi cuaca belum menguntungkan dan kita harus menjaga kesehatan kita untuk kita bisa berwukuf nanti 8 Zulhijjah. Nah itu, jadi insya Allah mudah-mudahan tercapai. Sudah berjalan 1 kali tadi malam untuk melaksanakan sholat tahajud di haram di lantai 3 kita. Ya. Banyak sekali, Pak, di Indonesia ya yang ingin sekali berhaji, Pak. Iya. Menunggu lama seperti halnya Bapak. Betul. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka yang sekarang sedang mengantri untuk haji, Pak? Apalagi dikhawatirkan terkait usia, antrian panjang. Apa yang ingin Bapak sampaikan karena Bapak sudah sampai ada di sini, Pak? Alhamdulillah, kalau kita berharap sabar dan berdoalah dan teruslah mencicil mendaftar dan mencicil ke dana untuk bisa berangkat haji. Insya Allah kalau niat kita sudah ada,
itu rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut bahwa nanti pada saatnya uang tidak ada. Kita menyampaikan itu juga kepada anak-anak kita. Anak kita ada 3 dan semuanya sudah mendaftar. Walaupun mungkin waktunya 20 tahun lagi. Ya, itulah kira-kira. Satu lagi Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga Bapak di Padang, kepada kerabat, atau kepada warga di Padang terkait akhirnya Bapak bisa haji, kemudian motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya, teruslah berdoa, berjuang, dan berdoa, berjuang. Doakan juga kami di sini sehat. Kami juga selalu dalam doa, baik masyarakat di Kota Padang secara umum kami doakan, pemerintahan Indonesia juga kami doakan supaya dipimpin oleh orang-orang yang sangat amanah. Amin, amin. Ya, supaya kita memang bisa mencapai kemakmuran yang kita cita-citakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang kita harapkan kepada pemerintah. Baik teman kumparan, saat ini Bapak masih berada di sini di Mekah. Nanti pada puncak haji akan berkumpul semua jemaah Indonesia sebanyak 100.051 orang di Mekah, kemudian memulai proses puncak haji dari mulai Arafah dan seterusnya sampai tawaf. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Saya lihat banyak di live ini banyak sekali yang mendoakan Bapak dan mohon didoakan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon didoakan, Mudah-mudahan mereka semuanya yang belum melaksanakan haji Amin, dapat amin. melaksanakan dan lancar hendaknya semuanya. Amin. Seperti sekarang ini alhamdulillah lancar semuanya. Kita malu minta kepada Allah, tapi kita tetap meminta. Malu kita karena semua sudah diberikan rasanya. Ya, pelayanan yang bagus, ya, makanan yang baik, minuman berlebih-lebih yang diberikan kepada kita, masih minta juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah inna as'aluka ridaka wa jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Itulah harapan kita. Baik teman kumparan, terima kasih sudah bergabung di live kumparan dalam program Sapa Jamaah. Kami akan kembali lagi dalam program Sapa Jamaah berikutnya. Insya Allah Sapa Jamaah akan ditayangkan setiap hari Kamis. Nanti kami akan menemui para jamaah menceritakan kisah mereka sampai di Tanah Suci, bagaimana pelayanan di sini, bagaimana apa yang mereka harapkan, karena mereka akan cukup lama berada di sini. Dari saya Muhammad Iqbal, redaktur Kumparan yang bergabung dalam PPIH Arab Saudi, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kepada teman-teman untuk download aplikasi Kumparan di Play Store atau Google Store. Dan salam dari Arab Saudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih. Salam.